Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjannah Nasution. Saya mahasiswa dari STAIN Madinah, Prodi Pendidikan Agama Islam, ruang 6B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sebuah pembelajaran yang bertemakan fitnah dan ghibah. Jadi, sebelum saya menjelaskan tentang fitnah dan ghibah, di sini saya akan memberikan dua cerita yang hampir sama namun memiliki sebuah perbedaan. Cerita yang pertama yaitu pada suatu hari si Ani sedang duduk bersama si Nisa. Jadi si Ani berkata kepada si Nisa, "Hai Nisa, semalam saya melihat si Fatimah sedang mencuri di rumah si Rio." Dan pada kenyataannya memang benar, semalam si Ani ini melihat si Fatimah sedang mencuri. Dan cerita yang kedua yaitu tetap cerita seperti yang tadi, bahwa si Ani sedang bercerita dengan si Nisa dan berkata kepada si Nisa, "Hei Nisa, semalam saya melihat si Fatimah sedang mencuri di rumah si Rio." Namun pada kenyataannya si Fatimah benar-benar tidak mencuri. Jadi dari dua cerita tersebut memiliki perbedaan. Yang pertama dan perbedaannya bahwa si Fatimah benar-benar mencuri, dan yang kedua si Fatimah tidak sedang mencuri. Jadi disitulah kita ambil kesimpulan bahwa antara fitnah dan ghibah itu berbeda. Cerita yang pertama itu yaitu tentang ghibah, bahwa si Ani ataupun seseorang menceritakan keburukan orang lain walaupun keburukannya itu benar adanya. Namun pada konsep fitnah, seseorang menceritakan keburukan orang lain namun keburukannya itu tidak benar adanya. Itulah yang dapat kita simpulkan dari perbedaan antara fitnah dan ghibah. Jadi untuk selanjutnya, fitnah dan ghibah itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah dan ghibah itu bukan suatu hal yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, namun itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sebuah perbuatan itu berarti ada dampak negatif dari perbuatan tersebut. Adapun dampak dari ghibah yaitu yang pertama, bahwa ghibah membuat hati menjadi keras. Semakin sering kita menggibah, maka hati kita akan menjadi keras karena hati kita sudah diselimuti dengan rasa iri hati dan dengki. Dan yang kedua, memicu pertikaian. Jadi ketika seseorang lebih sering bergibah, maka pertikaian akan terjadi. Selanjutnya yaitu memicu permusuhan, bahkan sampai putus tali silaturahmi. Dan yang keempat, menjadikan persaingan jadi tidak sehat. Yang kelima, menimbulkan kebencian dan pikiran negatif. Dan selanjutnya, dampak dari fitnah yaitu yang pertama, akan dikucilkan. Seorang teman tidak akan mau menemani kita ketika dia tahu bahwa kita suka memfitnah. Dan yang kedua, sulit mendapat kepercayaan dari orang lain. Menumbuhkan kepercayaan dari orang lain itu sangat susah, apalagi kalau misalnya kepercayaannya itu sudah rusak. Selanjutnya yaitu tidak dapat mencapai kesuksesan. Selanjutnya, tidak mendapat kedamaian dalam hidup dan sulit memiliki teman. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutupi aib dari saudara kita. Adapun keutamaan dari menutupi aib saudara kita yaitu yang pertama, Allah akan menutupi aibnya di akhirat, dan yang kedua, Allah akan menutupi aibnya di dunia, dan selanjutnya seseorang yang menutupi aib dari saudaranya seperti menghidupkan bayi yang dikubur hidup-hidup. Adapun dalil yang membahas tentang fitnah dan ghibah terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
ba'da zanni ismu wala tahassabu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitam fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Jadi, dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 ini menjelaskan bahwa seseorang yang suka menggunjing saudaranya di akhirat nanti akan memakan daging saudaranya sendiri. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.